Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sedarlah sentiasa, semuanya dari Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat kembali duduk untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan juga bersama-sama bersilaturahim untuk bersama kembali mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita membaca hadis ke-258 karena pertemuan pekan lalu kita bahas hadis ke-257 dan sekarang 258. Hadis yang diriwayatkan oleh Usama radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumtu ala babil jannah fakana amma man dakhalaha al-masakin wa ashabul jaddi mahbusun." Katanya di sini adalah mahbusun. Ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ilan nar wa kuntu ala babin nar fa idza amatu man dakhalaha an-nisa. Rawahu al-Imam Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Nah, ini merupakan hadis yang ke-258 masih berbicara tentang terbanyak penduduk surga itu adalah penduduk surga orang-orang yang dianggap lemah, orang-orang miskin yang dilemahkan, yang dihinakan, yang direndahkan. Seperti pembahasan yang pekan lalu, ini adalah masih berkaitan dengan pekan lalu. Dikatakan di situ, "Qumtu ala babil jannah." Saya kata Rasulullah SAW berdiri di depan pintu. Fakana ammah, dan kebanyakan secara umum mandakhalah itu ke dalam surga itu apa? Al-masakin. Jadi Rasulullah SAW pernah berdiri di depan pintu surga dan aku lihat kebanyakan umumnya penduduk surga itu al-masakin. Wa ashabul jaddi, dan orang-orang kaya mahbusun, sedang diproses. Jadi belum masuk, tapi orang miskin udah masuk duluan, dia masih diproses. Ghairu an-nasa benar, hanya saja orang-orang penduduk neraka itu qadumira bihim ilan, tapi orang neraka udah masuk duluan. Jadi bukan orang kaya itu masuk neraka, cuman terhambat masuk apa? Masuk surga. Kalau orang neraka udah masuk neraka duluan. Wa kuntu ala babin nar, dan aku berdiri ngelihat di pintu neraka. Fa idza amatu man dakhalaha an-nisa, dan waktu aku perhati ternyata di neraka lebih banyak apa? Perempuan. Ini adalah hadis ke-258. Jadi jelas Nabi ngelihat ke surga kebanyakan penduduknya orang-orang miskin dan orang-orang kaya terhambat sebentar. Sementara Rasulullah melihat ke neraka kebanyakan penduduknya. Jadi jangan dipikir orang-orang miskin ahli surga, kaya neraka, enggak. Kaya surga juga cuma apa? Prosesnya agak lama. Pertanyaannya banyak kan. Sementara penduduk neraka baru kelihatan yang terbanyak adalah wanita. Nah, ini tentunya hadis yang akan kita bahas. Secara singkat dapat kita bahas dari penjelasan ulama. Yang pertama, ternyata pintu surga itu
ada pintunya banyak. Rasulullah berdiri depan pintu surga. Surga yang mana? Tidak disebutkan. Kenapa? Karena pintu surga itu ada banyak, berbeda dengan neraka. Kalau neraka jumlahnya 7, kalau di sini dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwab." Bagi surga itu ada memiliki berapa? 8 pintu. Pintunya ada bab taubat, ada bab salat. Ini pintu taubat, pintu salat, pintu raya, pintu zakat. Maksudnya apa? Orang-orang yang masuk surga nanti dilihat. Ini orang lebih kuat apa? Salatnya. Dia kalau taklim tidur mulu. Kalau zikir lemes, puasa apalagi. Tapi kalau sholat kuat dia. Nah ini bisa masuk surga lewat pintu sholat. Ada yang puasanya kuat. Ini pintu raya khusus untuk orang puasa. Jadi kalau sholatnya pas-pasan. Tapi kalau giliran puasa bukan Ramadan saja, Daud dikerjain. Oh puasanya hebat. Ada orang yang begitu. Tapi ibadah yang lain kurang. Bukan berarti tidak ibadah terus. Cuman yang paling menonjol apa? Maka dipanggil dari pintu puasa. Begitu jadi semuanya. Ada yang puasanya nggak biasa saja, sholat biasa saja, tapi urusan sedekah luar biasa sedekah. Ini akan dipanggil dari pintu apa? Sedekah, pintu zakat. Jadi punya kelebihan masing-masing. Tidak ada orang yang dipanggil dari 8 pintu kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu itu dikatakan waktu Rasulullah jelaskan tentang pintu ada 8. Terus Rasulullah ditanya sama Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah ada orang yang bisa dipanggil dari 8-8-nya? Pintu 8 manggilin dia. Kata Rasulullah SAW, aku berharap engkau wahai Abu Bakar. Kata Rasulullah, aku berharap engkau yang dipanggil dari 8 pintu. Semuanya sama Abu Bakar. Itu satu-satunya yang dalam hadis, aku berharap engkau wahai Abu Bakar dipanggil oleh 8 pintu. Itu dalam hadis dibilang halumma. Pintu itu ngomong, kesini wahai orang yang ahli sholat kok kesini dipanggilin. Cuma Abu Bakar yang dipanggilin 8-8-nya. Dan kalau perempuan ada, perempuan malah banyak yang dipanggil dari pintu 8, dari 8 pintu. Siapa? Hadis sahih dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Innal mar'ata idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha wa idza nadharat ilaiha sarra. Ini ada 5. Kalau dilakukan itu dipanggil. Apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, ata'at ba'laha, taat kepada suaminya, kemudian wa hafizat farjaha, menjaga kemaluan, kemuliaan dirinya. Yang kelima, wa idza nadhara ilaiha sarra, kalau suami mandang nyenengin. Apa kata Rasul? Ilaha, akan dikatakan kepada si perempuan tadi, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah wahai perempuan, wahai wanita, dari pintu mana yang kau mau. Kau bebas disuruh pilih. Cuma syarat cuma 5. Kalau sholat 5 waktu, puasa, taat suami, jaga kemuliaan diri. Terus kalau dipandang nyenengin sama suaminya, bukan orang, maksudnya dipandang nyenengin dengan suami. Suami pandang itu teman, dandanannya bagus, akhlaknya bagus. Oh udah. Udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuk dari pintu mana kau mau. Yang kedua, luasnya pintu surga disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Maksudnya tadi jangan saya gambarin begini. Pintu surga kayak begini hitungannya. Ini kan cuma apa? Cuma pagar, ini kan cuma ini doang. Ini gambaran pintu surga luasnya. Rasul pernah ditanya tentang pintu surga. Akhirnya Rasul bersabda dari hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi jiwa Nabi Muhammad yang berada di tangannya, "Inna ma bainal misra'aini min masari'il jannah." Sungguh luas antara pintu-pintu surga itu, la kama baina Makkah wa Hajar wa Hujur. Berarti ini Hajar dan Hujur. Pintunya luasnya antara kota Makkah dan Hujur. Ini Hujur. Dalam riwayat lain atau kama baina Makkah wa Busra, atau dari kota Makkah dan Busra. Subhanallah, Nabi itu nggak pernah ke Hujur, nggak pernah ke Busra. Tapi Nabi ngomong bilang antara Mekah dan Hujur atau antara Mekah dan Busra. Belum pernah Rasulullah ke Hujur, belum pernah ke Mekah. Tapi setelah diteliti oleh para ulama, wal mu'jizah, sungguh satu mu'jizah
Innal masafata mutasawiyah. Jarak antara Mekah dan Hujur setelah dihitung antara Mekah dan Busra persis sama jarak. Padahal Nabi belum pernah ke Hujur, belum pernah ke Mekah. Nabi bilang jaraknya mau luas, daun pintunya luasnya antara Mekah dan Hujur, atau dari Mekah ke Busra. Akhirnya para ulama di zaman sekarang dihitung jarak. Kalau zaman dulu kan nggak bisa ngitung, mereka iya aja. Tapi setelah zaman sekarang dihitung, kan bisa pakai mobil dengan kiloan, bisa gitu. Dan jaraknya ternyata ini 1273 km. Sama. Ternyata dihitung 1000 sama 20 persis sama kata Rasul. Ini makanya disebut mukjizat. Satu keanehan, satu mukjizat Rasul sallallahu alaihi. Benar-benar Nabi bilang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi tidak berbicara kecuali wahyu. Padahal belum pernah ke Hujur, belum pernah ke Busra. Tapi persis dihitung. Itu lebarnya. Jadi lebar pintu surga berapa? 1273 kilometer. Dikatakan ma baina misra'aini fil jannah kamasirati arba'ina sanah. Antara satu pintu dengan pintu yang lain jaraknya seperti 40 tahun perjalanan. 40 tahun jalan. Makanya kalau saya dipikirin, hampir mana itu 40 tahun. Jadi bukan dempet-dempet tadi, dempet-dempet pintu satu, pintu dua, pintu royal, tak begitu. Tapi jaraknya itu 40 tahun. Jadi dunia dibanding surga itu seperti satu tetes air yang ada di tengah lautan. Itu dunia, surga adalah apa? Lautan yang tidak bertepi luas di surga. Subhanallah. Itu pintu itu cuma ilustrasi doang. Jangan dibayangin pintu surga apa? Kayak begini, ini mah pintu kamar mandi atau masjid. Ini mah bukan, ini bayangan apa? Jarak. Saya tidak salah, saya nggak bisa bikin itu. Hanya mengambil apa? Ini ada ilustrasi pintu surga. Jadi luar biasa pintu surga. Lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang tidak memerangi Islam tadi, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Mencium bau surga kagak tuh orang yang membunuh orang kafir. Makanya kita orang kafir kita ganggu. Kalau dia nggak ganggu kita nggak boleh kita ganggu. Kalau dia nggak ngedek kita nggak boleh kita ini. Tercium bau wanginya surga itu 40 tahun perjalanan. Baunya itu kecium 40 tahun belum nyampe wanginya udah. Oh, bagaimana masuk surganya? Itu baru baunya doang. 40 tahun kecium. Makanya dikata para ulama, siapa yang udah mencium bau surga, mencium doang, semua kenikmatan dunia hilang, semua kesulitan dunia hilang. Ini misalkan nih, dikasih dari lahir jadi orang kaya super enak, baru lahir sampai mati kagak pernah susah, nikmat terus. Baru mencium bau surganya doang, hilang semua kenikmatan yang dikasih dari lahir sampai mati. Rasulullah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Jadi kalau Rasulullah cerita sering lihat ke surga itu dia biasa Rasulullah. Dan memang surga itu tidak boleh dimasuki kecuali oleh pertama kali oleh siapa? Rasulullah SAW. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ati babal jannah." Saya mendatangi pintu surga. Yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. Jadi yang pertama lewat setelah Siratal Mustaqim, setelah mahsyar semua dapat syafaat Rasul yang muslim tentunya. Kemudian lewat Siratal Mustaqim. Yang pertama kali lewat adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lewat tentunya gambar bil khatib seperti kilat terus lewat. Setelah itu baru para nabi dan rasul siapa ini lewat. Yang jumlahnya 1014 sampai 114 itu lewat semua. Setelah Rasulullah dulu baru semuanya lewat. Baru umatnya Nabi Muhammad lewat. Baru umat-umat yang lain lewat. Jadi kita walaupun belakangan di antara umat manusia, kita yang paling duluan lewat Siratal Mustaqim. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nenek-nenek yang datang ke Rasul. Ya Rasulullah, afil jannah ajuzah ya Rasul. Apakah di dalam surga ada orang tua nenek-nenek? Iya maksudnya. Apakah sebelum surga? Nggak ada di surga, nggak ada orang tua. Nenek-nenek nggak ada di surga. Nangis tuh nenek, dia pulang nangis sedih nggak bakal apa? Dibagi taman surga. Rasulullah tersenyum, dipanggil lagi. Sini, nanti nenek akan
menjadi muda di surga. Seluruh ulama sepakat nenek itu min ahlil jannah. Langsung nenek itu pasti penduduk surga. Karena Rasulullah bilang nenek nanti menjadi muda di surga. Berarti itu nenek apa? Setelah itu Abdullah bin Abbas, para sahabat kalau lagi duduk melihat nenek itu lewat, apa kata Rasulullah? Kata Abdullah bin Abbas, siapa yang mau melihat ahli surga, lihat tuh nenek. Semua sahabat kalau melihat nenek itu bilang ini ahli surga, ini ahli surga. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang nenek akan menjadi muda di surga. Itu sudah menjadi surga. Jadi bukan Nabi dijamin, tapi Nabi bisa memberikan apa? Bika umir la aftahu li ahadin qablaka. Tidak akan aku buka untuk seorang pun sebelum kamu itu pintu surga yang bukan kecuali Rasulullah SAW. Bisa kita bayangkan kemuliaan dan kedudukan Rasulullah. Pintu surga yang 8 yang gedenya begitu sebesar itu, penjaga malaikat sebesar itu sudah dikasih tahu sama Allah, jangan dibuka di pintu kecuali apa? Rasul lebih. Dan Rasulullah sudah masuk, sudah. Itu pintu dibuka untuk umat. Dibuka surga, kata Rasul dibuka semua pintu, dibuka semua pintu, dibuka 8-8-nya, baru semua umat masuk. Tapi sebelumnya Rasul boleh masuk cuma pribadi. Ini yang hadis yang 258 itu pribadi. Aku berdiri di depan pintu surga dan aku lihat banyak orang fakir. Oh, ini bukan duluan cerita ini hari kiamat. Ini ceritanya, ini kan dibilang yaumul qiyamah, waktu hari kiamat selesai aku datang. Tapi ceritanya ini aku lihat perempuan di neraka, orang-orang miskin ada di surga, orang kaya tertahan. Ini maksudnya gimana? Nabi itu masuk surga bukan nanti doang. Sebelumnya waktu Isra Mi'raj, Nabi waktu jalan-jalan sama siapa? Malaikat Jibril masuk surga, dilihat di surga. Nabi pernah habis sholat subuh manggil Bilal, Bilal, amalanmu apaan? Kenapa? Semalam aku mendengar sendalku di depan pintu surga. Udah urusan apa? Nabi udah sering. Kalau bahasa gitu udah mundar mandir apa? Ke surga. Cuma dibuka secara umum untuk umat. Nanti di hari kiamat Rasul yang minta. Dalam surat Al-Hujurat waqalatil apa? Dikatakan waqalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ingatlah ketika orang-orang Arab itu mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan kau belum beriman, walakin qulu aslamna, katakan kau sudah masuk Islam. Jadi Islam itu belum tentu mukmin. Setiap mukmin sudah pasti muslim, tapi tidak setiap muslim mukmin. Mukmin itu orang Islam yang sudah menjalankan apa? Ini orang miskin, sholatnya rajin, puasanya nggak pernah ditinggal wajibnya, sabar, banyak zikir, banyak beramal soleh, masuk surga duluan. Tapi kalau ada orang miskin kagak sholat subuh, kagak sholat zuhur, masuk duluan apa enggak? Belakangnya juga. Ini kita cerita mukminin, ya dulu al-fuqara'ul mukminin, fakir orang mukmin. Ini ada orang mukmin, orang fakir, sholatnya 5 waktu doang. Ramadan puasa doang, Ramadan aja. Zakat udah kagak, fakir. Terus apa? Yang wajib-wajibnya doang. Ada orang kaya, sholat 5 waktu iya, pada dia qobliyah iya, duha iya, tahajud iya. Bukan cuma Ramadan, Senin Kamis dia puasa, masuk surga duluan lagi. Ini kadang-kadang masuk surga itu orang-orang fakir mukminin masuk surga lebih dulu qoblal aghniyah, sebelum orang-orang kaya. Ya, kalau ibadahnya sama, orang fakir masuk duluan. Berapa lama duluannya? Binis biyau, cuma setengah hari lebih dulu. Jadi kalau orang kaya diperiksanya ntar sore, orang miskin tuh sekarang diperiksa duluan. Jadi bedanya apa? Setengah hari lebih cepat. Ngantrinya nunggunya setengah hari, orang kaya lebih lama. Tapi setengah harinya akhirat jatuhnya berapa? 500 tahun. 500 tahun makul setengah hari itu. Setengah harinya apa? Akhirat, dengan setengah hari doang. Apa bukan? Setengah hari akhirat. Oh, luar biasa. Ada yang mengatakan fakir itu tidak punya penghasilan sama sekali. Itu namanya fakir. Miskin ada penghasilan cuma tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu namanya miskin. Berarti saya tuh kaya semua. Benar kalau kaya semua. Bibinya sampai 3
90 juta kan itu. Berarti kaya kita, alhamdulillah. Jadi jangan tenang, saya miskin, saya belum masuk surga. Itu dulu Anda kaya, hati-hati. Kalau nggak banyak ibadah ini bisa apa? 500 tahun urusan kita diperiksa. Makanya harus banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul harta itu digunakan di jalan Allah. Khawatirnya itu akan menjadi beban untuk kita nanti di yaumil qiyamah. Dan insyaallah sekali lagi apapun yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik untuk kita, dan insyaallah itu akan menjadikan kita hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, dan aku masuk neraka. Rasulullah masuk neraka apa nggak kepanasan? Nah, neraka itu memang diset untuk menyiksa orang yang maksiat. Jadi diset untuk orang yang maksiat. Jadi yang nggak maksiat nggak panas di situ. Rasulullah, di bersama Rasul misalkan ada orang kafir yang lagi disiksa, dia kepanasan tapi enggak, karena neraka itu tahu dia itu diset memang hanya untuk orang ahli maksiat, orang kafir atau orang muslimin yang maksiat. Jadi kalau ada yang Rasul masuk situ nggak kepanasan, memang tidak. Jangankan itu, Nabi Ibrahim api saja menjadi apa? Ini ada buku nibar dan aman ala Ibrahim. Padahal api yang dibuat Raja Namrud di dunia. Bagaimana api yang di neraka yang dibuat oleh Allah diset khusus untuk orang apa? Padahal api Raja Namrud itu api dunia itu umum. Muslim kafir panas kalau kena di situ. Itu aja bisa dingin, bisa selamat untuk Nabi Ibrahim. Apalagi neraka itu apinya memang khusus untuk apa? Menyiksa, untuk ahli maksiat. Jadi yang nggak maksiat nggak kena. Jadi jangan bayangkan Nabi kepanasan kayak masuk neraka. Enggak. Nabi orang mulia di dalam apa? Neraka, dia tidak kena sama sekali. Ada bapak-bapak atau seorang laki-laki sifatnya melupakan semua kebaikan orang hanya karena satu kesalahan. Hati-hati, ini sifat benar. Jadi bukan jenis laki atau perempuan, tapi sifat. Cuman kata Rasul yang banyak begini apa? Ini yang banyak begini. Coba sekali lagi istri-istri kita jadi istri yang apa? Saleh, nggak pernah melupakan apa? Kebaikan kita. Ini sayang. Makanya Nabi bilang khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Berarti setelah itu semakin apa? Semakin buruk, semakin kesini buruk. Makanya kita kadang kesian lihat orang sudah beramal soleh bagus, gaya orang dulu, ikutin ulama dulu. Sekarang berubah gara-gara ada ustaz yang baru dibilang ini nggak boleh, ini dibid'ahin, ditinggalin semua amalan. Padahal dia pikir sekarang saya baru tahu, ini baru ketahuan agama. Ada yang bilang sama saya, saat saya baru ngerti agama sekarang. Jadi dulu bapak kamu nggak ngerti semua salah semua. Ya Allah. Padahal ilmu itu semakin kesini semakin apa? Semakin sedikit. Ada apa sih yang menyebutkan apa sih? Ada yang menyebutkan sebab ini hadis Bukhari dan Muslim saya. 50 di sini bukan jumlah sebenarnya, tapi sebagai ungkapan banyak. Dari paling sedikit 50 bahkan bisa lebih. 50 banyak sekali. Nah, yang terakhir apa sih penyebabnya perempuan lebih banyak? Yang pertama, banyaknya peperangan dan pembunuhan. Tapi banyak orang yang laki. Perempuan jarang itu. Maka yang banyak mati laki-laki. Perempuan banyak yang masih hidup. Kedua, adanya perluasan daerah sehingga banyak para kawan wanita dan digauli oleh tuannya. Ekspansi zaman dulu nanti akan banyak. Kalau sudah perang sini, lakinya terbunuh, maka si perempuan jadi apa? Budak-budak. Nanti digauli, nanti akan punya anak dan seterusnya. Itu sudah. Dan yang terakhir, Ibnu Hajar mengatakan pendapat yang terkuat menurut beliau, semua ini sudah merupakan ketentuan dari Allah. Akan banyak yang lahir wanita dibanding anak laki-laki. Yang lahir lebih banyak apa? Perempuan, anaknya perempuan laki satu, ini satu keluarga satu dua. Ada laki-laki tapi kebanyakan perempuan. Yang meninggal banyak laki, yang lahir banyak perempuan. Itu sudah takdir dari Allah. Makanya kalau kita itu ya istilah kita ya sekarang santunan kan banyak yatim piatu. Kalau yatim piatu bapak ibunya nggak ada istilahnya. Kalau yatim doang bapaknya nggak ada. Kalau piatu ibunya nggak ada. Banyak piatu banyak yatim. Yatim banyak datang nganterin anak, ibu-ibunya semua juga bapaknya nganterin. Karena bapaknya pada kagak ada, ibunya masih pada. Yang banyak meninggal bapak. Tapi insya Allah semua panjang umur sih mas. Amin ya rabbal alamin. Nah itu mungkin alasan kenapa di neraka banyak apa? Kaum wanita. Ini alasannya. Dan insya Allah sekali lagi
semoga istri-istri kita dijadikan istri yang salehah, dan semoga putri-putri kita dijadikan putri yang salehah, dan juga putra-putra kita dijadikan putra yang salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu penjelasan hadis ke-258. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita membahas hadis ke-259. Inilah penjelasan yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita berkenan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.